Kali ini kita membahas tentang misteri kenapa implan itu bisa fail. Makanya hari ini kita undang Dr. Andi, di mana dia akan menerangkan sesuatu topik tentang terutama bone dan juga yang lainnya, dan juga nanti Dr. Adrian juga akan membuat sesuatu case yang sifatnya interaktif, dan dokter dipersilakan kalau ingin bertanya bisa langsung bertanya. Seringkali bahwa kita itu melihat bahwa bila terjadi masalah, selalu kita bertanya kenapa masalahnya ya, caranya gimana hadapi masalah ini, tanpa kita memikirkan kadang-kadang why-nya. Jadi sebenarnya kita kalau menghadapi suatu masalah, yang paling penting adalah why-nya dulu apa, baru how-nya. Jadi itu yang kita mau bahas sekarang, baru why-nya kenapa. Jadi how-nya itu gampang, kita bisa cari caranya begini, seperti ini, seperti itu, tapi why-nya dulu, karena kalau kita tidak tahu why-nya, kita bisa mengalami suatu hal yang sama kejadian itu. Oke, tamat perpanjang waktu, saya persilakan Dr. Andi untuk memulai session ini. Dr. Andi. Ya, terima kasih Dr. Andri atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk Dr. Adrian, untuk para sejawat sekalian. Saya melihat di sini udah hadir senior-senior saya, dokter-dokter yang sudah berpengalaman. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, nama saya Andi Setion Budi Harja. Saya dokter bedah mulut dan maksilofasial yang mungkin pada sore ini hanya sedikit hendak memberikan sharing sesuai dengan topik yang diberikan, yaitu tentang kenapa implan itu bisa gagal. Jadi memang di session ini saya nggak terlalu banyak memberikan teori, tapi kita lebih banyak case dan kita ingin lebih banyak interaktif, karena kita juga ingin mendengar banyak pendapat dari teman-teman sejawat yang hadir di sini. Karena sebagaimana kita ketahui, yang menarik dari kerja dari dokter atau dokter gigi adalah satu case itu kita selalu bisa memiliki berapa approach. Jadi memang ada banyak jalan untuk ke Roma, dan itu ya yang kita juga tahu, satu terapi pada pasien itu selalu banyak approach. Pastinya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi berbagai approach itu kadang-kadang memang harus menjadi pilihan mana yang untuk kita baik untuk kita lakukan untuk pasien. Jadi juga di sore ini pertama saya juga udah minta izin ke Dr. Andri bahwa saya mesti pakai masker, karena saya termasuk tipe laki-laki yang berisiko tinggi untuk menularkan sesuatu, bukan karena pergaulan tapi karena pekerjaan. Jadi memang selama ini saya masih aktif di rumah sakit, jadi masih keluar masuk rumah sakit karena profesi saya. Jadi dengan anjuran pemerintah juga saya minta izin untuk tetap pakai masker dalam acara sore ini. Jadi yang pertama kita lihat bahwa implan itu kalau kita ketahuin, kita selalu tahu dari literatur, dari seminar-seminar, bahwa implan itu dia tingkat keberhasilannya dia kurang lebih, kalau dari publikasi dokter-dokter di Amerika 98%, 99%, 99,9% dan sebagainya. Ya, tapi kurang lebih mungkin sekitar dapat kita katakan 95% kalau kita ambil nilai dari beberapa research yang baik. Ya, pastinya juga ada yang di atas itu. Jadi artinya kalau dalam 1 tahun kita sebagai dokter memasang implan 100 implan, kalau implan kita yang copot lebih dari 5 implan, berarti itu ada sesuatu yang dia menjadi problem, ya, atau dia lebih daripada angka statistik yang selama ini dijelaskan dari literatur. Tapi kadang-kadang itu memang di praktek sehari-hari kita terjadi, dan itu pertanyaannya adalah kenapa? Apakah itu seperti judul dalam acara sore ini, itu suatu misteri? Misteri itu artinya sesuatu yang kita belum tahu, kita nggak tahu kenapa, ataukah memang itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah dapat kita cegah atau sudah dapat kita prediksi sebelumnya bahwa implan kita itu akan gagal. Jadi kita lihat dalam case ini adalah satu case pasien yang datang ke klinik kami. Ini pasien ceritanya ada 5 gigi depan di implan dicabut. Pada saat bersamaan dilakukan immediate implant, dilakukan immediate bone graft, dan beberapa minggu setelah pasien itu dikerjakan, pasien itu pulang dia mengeluh. Dari hidungnya ada keluar sesuatu yang berbau, ada keluar pus, pasiennya dia mulai merasakan demam dan sebagainya.
diberikan antibiotik oleh dokternya, tapi itu dia tidak memperbaiki keadaan. Sehingga singkat cerita akhirnya implan yang satu ini yang di tengah lepas sendiri, dan kemudian kita lihat di jaringan sekitar implan ini dia juga tampak jaringannya tidak sehat, jaringannya infeksi. Jadi ini pertanyaannya, apakah ini sesuatu yang normal dalam praktek kedokteran gigi kita sehari-hari? Ini adalah contoh kasus immediate implant placement, immediate bone graft, dan immediate implant loss. Ini adalah salah satu pasien juga yang mungkin sudah banyak dari dokter-dokter sekalian juga ketahuin. Saya rasa pasien ini dia udah sempet jalan ke beberapa tempat, ke beberapa praktek di Jakarta. Ini adalah pasien yang datang dengan immediate implant placement di daerah maxilla anterior. Pasien datang pada hari yang sama giginya dicabut, hari yang sama giginya diimplan di bone graft, dan kemudian beberapa saat kemudian implan itu copot, diimplan lagi, copot lagi, diimplan lagi, copot lagi. Dan akhirnya saya juga lupa sampai beberapa kali, akhirnya pasien yang datang dengan kondisi sehat ini akhirnya kita lihat defisit tulang yang besar di daerah maxilla anterior, dan juga terdapat defisit dari soft tissue yang besar. Akhirnya pasien ini dia pada kasus ini dia menuntut dokter tersebut, dan ini juga menjadi pertanyaan kita, apakah ini sesuatu yang normal? Ya, dalam beberapa kali kejadian demikian selalu sering saya juga menjumpai yang menjadi excuse dari dokter itu adalah ya berarti pasiennya alergi terhadap implan, berarti nggak cocok badannya terhadap implan, makanya implannya copot, alergi. Tapi kalau kita lihat dari literatur, apakah alergi terhadap bahan implan itu sesuatu yang umum? Jawabannya tidak. Jadi apakah implan yang copot ini karena alergi, atau memang ada sebab-sebab lain yang sebenarnya sudah bisa kita cegah? Ini contoh pasien, ini slide baru saya masukin karena pasiennya baru datang ke klinik saya beberapa hari yang lalu. Pasien ini dipasang implan dan kita lihat penampilan implannya adalah seperti ini. Ya, ini adalah pink porcelain yang cukup tinggi di daerah maxilla anterior, pastinya untuk mengkompensasi defek tulang, baik horizontal maupun vertikal. Dan kita lihat ini implan yang thread-nya dia expose di sini. Ya, pus dia keluar terus, udah diberikan berbagai antibiotik, tapi akhirnya pus tetap keluar. Dan ini juga menjadi pertanyaan. Ya, ini lagi-lagi juga terjadi di maxilla anterior. Jadi maxilla anterior adalah satu regio yang untuk perawatan implan itu minimal dalam sejauh pengetahuan saya itu sangat nggak gampang. Ini adalah contoh satu pasien. Kita lihat implan, kalau digoyangin implannya semua bergoyang. Dan akhirnya setelah berapa lama implan itu dia copot. Ini juga setelah implan dipasang kurang lebih 4 atau 5 tahun. Kita lihat ini implan dipasang kebetulan dalam posisi cantilever, dan implan ini kebetulan ini adalah implan dari salah satu brand yang cukup ternama, dan implan yang juga saya pakai sendiri, sebenarnya sering saya pakai. Jadi ini juga menjadi pertanyaan dokternya. Kadang-kadang dia sering tanya, saya udah pakai implan yang paling mahal, yang paling bagus, yang di seminar saya lihat semua dia bisa berhasil dengan baik, kok saya pasang kok dia copot? Ya, itu benar tuh Andi. Jadi apakah kita untuk pasang itu, apakah brand dari implannya itu yang berpengaruh, ataukah pertanyaannya ada faktor-faktor lain yang dia berpengaruh? Jadi kadang-kadang kita selalu berpikir kalau kita udah beli implan yang top, yang mahal, lalu dia akan berhasil. Saya rasa halnya dia bukan demikian. Sama kayak kita beli sesuatu mobil yang bagus, kalau kita belum bisa nyetir mobil, kita nyetir mobilnya juga bisa aja terjadi accident di tempat di jalan raya. Jadi secara keseluruhan, kalau kita bagi menjadi dua, kegagalan dari implan itu dia dapat terjadi baik pada fase surgery maupun pada fase prostetik. Ini tulisannya kebalik ya di slide nggak? Oh oke, soalnya saya lihat di sini kebalik. Oke. Jadi tulisan ini dapat terjadi kegagalan implan disebabkan oleh dua sumber. Yang pertama yang bersumber dari kegagalan pada fase surgery, yang kedua dapat terjadi pada fase prostetik atau restorasi prostodontik. Kebetulan di sore hari ini sesuai dengan background saya, background Dr. Adrian, kita dari bidang bedah mulut, kita hendak lebih berkonsentrasi pada kegagalan implan yang disebabkan oleh
kesalahan atau dari faktor surgery. Pastinya faktor prostetik dia juga banyak dapat menyebabkan kegagalan dari implan itu. Ini adalah contoh satu pasien yang hendak saya mulai pada sore ini, kita bisa berdiskusi. Ini pasien ini saya kerjakan kurang lebih 8 tahun yang lalu. Seorang pasien sehat, wanita, ibu-ibu, datang dengan keluhan gigi 21. Gigi 21 pada saat datang kita melihat dia terjadi fraktur pada daerah akar gigi 21. Kita melihat terdapat fistula pada daerah bukal, dan kita juga melihat di daerah bukal ini terdapat garis yang di daerah paramarginal. Itu adalah bekas apex reseksi yang dilakukan pada beberapa gigi anterior ini. Jadi ini gigi depan anterior 4 atau 5 gigi ini sudah dilakukan multiple apex reseksi, multiple perawatan endodontik, dan akhirnya pada saat pasien itu datang, gigi 21 ini dia ada fistula, pasiennya sakit terus. Akhirnya begitu kita melakukan x-ray, itu terlihat bahwa gigi ini dia memang patah di akarnya. Jadi pertanyaannya, jika kita datang dengan pasien yang demikian, gigi patah itu ya kita tahu pasti dia giginya mesti dicabut. Jika pasiennya hendak implan, pertanyaannya apa yang pada saat itu atau apa yang kita harus jelaskan ke pasiennya? Apakah kita akan melakukan pemasangan implan langsung, ataukah kita akan menunggu, ataukah kita akan melakukan berbagai teknik seperti yang udah kita tahu di literatur sekarang untuk menjaga soket tulang itu supaya dia tidak mengalami resorpsi. Ini menarik sih ya, Dr. Andi ya. Soalnya ini seperti tadi yang pertama, kasus-kasus kalau kita handle-nya salah, yang diakibatkan adalah tulangnya akan hilang. Jadi kalau implant fail, berarti tulang akan hilang. Makin parah, makin lama makin parah. Jadi kasus ini cukup menarik nih. Jadi artinya dengan adanya seperti ini, sebaiknya itu ini gigi dicabut, langsung implan, atau yang tadi Dr. Andi bilang dipertahankan sebagian akar giginya sebagai soket teknik, atau kita mau setelah dicabut dipertahankan soketnya dengan ridge preservation, betul kan ya? Nah, menurut Dr. Andi bagaimana kasus seperti ini? Mungkin ya ini kebetulan kasus ini saya kerjain 8 tahun yang lalu. Jadi 8 tahun yang lalu ini waktu saya lakukan, yang pengetahuan yang kita pada waktu itu adalah gigi ini saya cabut, kemudian saat itu saya menunggu kurang lebih sekitar 2 bulan, baru kemudian saya melakukan pemasangan implan. Tapi pastinya mungkin ya juga ada beberapa pertimbangan. Kita juga ketahui bahwa sekarang immediate implant, terutama immediate implant profesional ya, di daerah maksila anterior itu beberapa publikasi dia juga cukup menarik, mungkin juga bisa menjadi salah satu option. Atau sekarang juga beberapa publikasi tentang socket shield teknik misalnya juga dapat menjadi option ya. Mungkin jika ada yang punya pendapat lain juga kita bisa tanyakan. Gimana? Di Dr. Andrian ada pendapat apa? Soalnya ini kalau kita ambil salah tindakan bisa kejadian kayak tadi tuh, tiba-tiba hilang-hilang semua sampai gusi naik ke atas. Nah, kita untuk menghindarinya, ada pendapat dari Dr. Adrian gimana? Ya, terima kasih Dr. Andi. Jadi kalau menurut saya kasus seperti ini saya lebih setuju juga, betul. Jadi kita hilangkan source infection dulu, kemudian kita mungkin lebih menunggu sampai si hard tissue dan soft tissue itu mengalami regenerasi yang bagus, baru kemudian kita lakukan, kalau diperlukan kita lakukan suatu ridge augmentation. Jadi ceritanya lebih baik dicabut dulu karena ada infeksi ya, Iya. karena kita khawatir terjadi ada sesuatu. Coba kita lihat case-nya gimana selanjutnya. Oke. Jadi pada case ini kebetulan 8 tahun yang lalu publikasi tentang socket shield teknik belum ada ya, dan juga tentang ridge preservation sudah mulai, tapi pastinya 8 tahun yang lalu itu dia juga belum terlalu banyak dipublikasikan. Jadi yang saya lakukan, saya gigi ini saya cabut, kemudian kurang lebih 8 minggu setelah pencabutan kita melihat ini adalah yang terjadi. Jadi yang terjadi adalah soft tissue dia sudah menutup, pastinya bone hard tissue dia belum tumbuh dengan sempurna, tapi ini yang kita dapatkan setelah 8 minggu. Dan yang pada saat itu 8 minggu itu kita tahu adalah waktu yang ideal untuk dilakukan pemasangan implan. Jadi nggak immediate implant, tapi kita tunda sedikit sampai soft tissue itu dia sudah menutup. Jadi ini yang kita lakukan. Nah,
Nah, seru ini. 8 tahun yang lalu saya belum punya CBCT karena waktu itu saya baru mulai praktek, pastinya kita nggak berpikir tentang CBCT. Jadi 8 tahun yang lalu kita mengandalkan palpasi, mengandalkan penglihatan kita dan sebagainya, dan 8 minggu setelah kita buka yang kita lihat adalah defek tulang yang seperti demikian. Jadi hampir seluruh, mungkin saya rasa 80% dari tulang bagian bukal lamela itu tulangnya dia hilang, tapi tersisa sedikit bridge dari ini, tulang ini sedikit di daerah bukal ini. Jadi ini di sini juga mungkin ada beberapa optionnya adalah yang pertama, apakah kita akan memasang implan, ataukah yang kedua, apakah kita akan melakukan bone grafting dulu untuk penambahan tulang, lalu implannya ditunda setelah beberapa bulan kemudian, ataukah option ketiga, apakah kita akan melakukan soft tissue graft dulu, karena kita ketahui bahwa soft tissue ini juga terlihat defisit. Itu option yang ketiga. Atau option yang keempat, kita tutup lalu pasiennya kita kirim ke dokter yang lain. Lebih aman ya, lebih aman. Main aman, main safe. Jadi itu berbagai option. Nah, jadi mungkin ini juga menarik, Dok. Gimana menurut Dokter Andri, atau mungkin dari partisipan juga ada pendapat jika melihat case demikian, kira-kira apa ini yang... Tapi sebenarnya yang satu lagi lebih menarik lagi ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam waktu 2 minggu itu? 8 minggu ya. Yang terjadi itu apa sih prosesnya pertumbuhan tulang sampai terjadi seperti ini? Nah, mungkin Dokter Andri bisa jelaskan gitu pada dalam waktu 8 minggu apa yang terjadi. Jadi pada kenapa fungsi 8 minggu pasang implan tadi kan salah satunya karena soft tissue tutup dulu ya. Apakah berhubungan dengan modeling dari tulang? Apakah 8 minggu itu cukup untuk kita pasang implan, dan pada saat itu prosesnya apa yang terjadi gitu? Iya. Jadi memang berdasarkan dari timing untuk pemasangan implan itu memang yang kita ketahui waktu 8 minggu itu dipilih itu karena waktu 8 minggu itu berdasarkan beberapa publikasi sebelumnya yang menunjukkan bahwa bone remodeling pada saat 8 minggu plus soft tissue healing itu dia sudah cukup sempurna, sehingga pada saat kita melakukan implan itu kita juga sudah dapat melakukan primary closure dari soft tissue. Jadi itu yang kita lakukan, karena jika kita menunggu lebih lama dari itu, misalnya 3 bulan atau 4 bulan, kita ketahui bahwa di bulan ketiga, bulan keempat resorption dari daerah soketnya terjadi, itu dia bisa terjadi bahkan hingga 50% dari volume awal. Jadi memang dipilih 8 minggu karena alasan itu. Jadi artinya begitu kita pasang implan, kita menghindari resorpsi tulang, maksudnya seperti itu? Pada saat itu pemikiran kita. Pada saat itu maksudnya? Betul. Oke. Jadi ya ini yang saya dapatkan waktu saya buka itu, sebenarnya saya juga cukup kaget. Saya lihat, wah implannya tulangnya nggak ada, jadi kita mesti gimana? Jadi pada saat itu yang saya lakukan, saya memasang 1 implan. Ya mau nggak mau juga memang saya harus pasang. Implan itu saya pasang, dan lagi-lagi ini case 8 tahun yang lalu. Kita belum memiliki implan dengan bentuk anatomi atau thread yang dia lebih agresif. Jadi ini adalah implan yang straight. Ini adalah bone level implan dari Straumann, diameter 3,3, yang kemudian saya pasang. Kebetulan pada saat itu implan ini dia masih cukup menggigit dia di daerah tulang dari palatal. Tapi setelah pemasangan itu kita dapat melihat bahwa ini terjadi defek yang besar. Jadi hampir seluruh thread dari implan itu di bagian bukal dia terbuka. Ya memang lagi-lagi ini kalau saya melihat kasus ini sekarang pada hari ini, mungkin pada case yang demikian, mungkin kalau saya tidak akan melakukan pemasangan implan. Mungkin sekarang saya kalau menjumpai case yang demikian, saya akan melakukan bone graft dulu, lalu baru kemudian implan itu saya pasang setelah tulang dia semua sembuh, dia healing dengan baik. Tapi ini case saya kerjakan 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu saya umurnya masih sekitar 20. Sekarang saya umur 28. Sama aja dong. Pada saat umur 20 masih cukup berani
untuk mengerjakan case yang demikian. Jadi ya kita merasa wah ini suatu tantangan, kita mesti coba. Ya jadi 8 tahun yang lalu saya putuskan nih implan saya pasang, lalu saya melakukan bone graft. Bone graft yang kita lakukan yaitu dengan teknik GBR, Guided Bone Regeneration, seperti yang sudah banyak dipublikasikan oleh tim dari Profesor Busser. Kita mengambil autogenous bone dari scraping, kemudian di lapisan luarnya ini yang putih ini adalah anorganic bovine bone material yang kita lakukan pada outer layernya. Jadi implan, lalu autogenous bone, scraping, dan ABBM, anorganic bovine bone material. Kemudian kita melakukan penutupan dengan double layer collagen membrane. Ya, lagi-lagi waktu itu saya cukup beruntung, 4 bulan setelah GBR kita melihat soft tissue healing yang cukup baik, dan juga ya jaringan sekitar itu scar semua tampak dia cukup baik sehingga kita dapat melakukan pencetakan implan. Ini adalah gambaran crown yang ada di mulut pasien 5 tahun setelah kita melakukan restorasi. Nggak perfect, papila sedikit di sini kita melihat masih ada celah. Tapi pasien pada saat itu pasien dia cukup happy, dia nggak ada problem, dia pada saat senyum dan sebagainya itu dia cukup senang. Jadi kita happy, pasien juga senang. Tapi di sisi lain, saya sebenarnya nggak tahu persis apa yang terjadi sama bone graft sama material yang saya masukkan ke dalam itu. Memang kita selalu melihat dalam ronsen itu dia tampak putih di sekitar implan, yang artinya dokter selalu berpikir itu adalah hal yang baik kalau di sekitar implan itu tampak putih. Tapi kita mesti ingat bahwa defek tulang horizontal adalah satu defek tulang yang dia dalam tanda petik itu adalah defek tulang yang nggak jujur atau defek tulang yang sering menipu. Karena defek tulang horizontal itu baik dalam CBCT, 3D maupun dalam ronsen periapikal, sesuatu yang terlihat putih itu belum tentu itu adalah tulang yang vital. Ya, lain dengan defek tulang vertikal. Defek tulang vertikal kita selalu melihat bahwa kalau tulang yang ada dari periapikal, dari panoramik, apalagi dari CBCT, kita akan melihat bahwa terdapat defek tulang vertikal. Tapi defek tulang horizontal adalah defek tulang yang nggak jujur. Jadi itu kita selalu mesti hati-hati. Jangan terlalu happy kalau kita melakukan bone graft lalu kita melihat semua putih pada horizontal augmentation, karena belum tentu itu adalah sesuatu tulang yang vital. Nah, ini adalah follow up-nya. Follow up-nya ini 8 tahun. Setelah kita melakukan segala prosedur itu, pasien datang lagi. Pasien datang lagi, dia dengan keluhan yang lain, yaitu gigi sebelahnya 1-1 dan 1-2 itu dia mengalami fraktur di akar. Ini juga ya kita udah bisa prediksi karena ini gigi juga sudah diapek reseksi, sudah beberapa kali sebelumnya. Ini sama, udah diapek reseksi. Jadi sekarang pertanyaannya, fraktur di akar kembali lagi, tapi kita udah 8 tahun, mungkin kita udah sedikit lebih pintar. Jadi kira-kira apa yang kita mau lakukan? Apakah gigi ini kita mau cabut? Apakah kita mau melakukan ridge preservation? Apakah kita mau melakukan soft tissue technique? Atau kapan kita mau cabut ataukah immediate implant? Kira-kira gimana ini Dr. Andri? Ya itu dia kasus yang bikin bingung ya. Ya. Antara mau cabut langsung implan atau enggak, betul ya. Ya. Dr. Adel gimana? Kalau lihat begini langsung implan apa enggak nih? Faktur ceritanya. Iya dok. Boleh nggak dok? Sebelumnya mungkin ada sedikit pertanyaan. Ya. Jadi buat Dokter Andi mungkin bisa bantu jelasin. Soalnya banyak pertanyaan juga dari teman sejawat mengenai tadi kalau kasus yang sebelumnya terjadi suatu defect karena pencabutan. Jadi kalau kasus yang udah multiple infeksi seperti itu, saya sering dapat pertanyaan bahwa apakah bisa setelah kita melakukan suatu pencabutan, bukan bisa sih, maksudnya merupakan langkah yang tepat kalau kita melakukan suatu ridge preservation, dalam artian dengan infeksi yang seperti itu setelah kita cabut kita langsung melakukan suatu ridge preservation yang maksudnya adalah meletakkan bahan-bahan material anorganik bone graft ke dalamnya, kemudian kita lakukan primary closure. Nah itu sehubungan dengan yang tadi Dr. Andi sudah jelaskan, mungkin dari sini sudah sedikit terjawab ya. Jadi kalau kita melihat setelah melakukan suatu ridge preservation atau bone grafting, kalau kita melihat putih di daerah yang kita lakukan bone graft itu, kita harus cek apakah ini betul-betul melt dari bone itu bagus,
ataukah dia hanya seperti sesuatu benda asing yang kita worry juga bisa di reject dokter Andi ya. Betul. Nah, mungkin dari situ ada masukan dari dokter Andi bagaimana caranya, dan mungkin mengenai tadi yang dalam artian supaya nggak terjadi gambaran putih di daerah yang itu, apakah kita mungkin harus combine dengan autogenous bone atau mungkin full material, atau mungkin dokter Andi juga. Terima kasih. Jadi memang saya sendiri sebenarnya bukan fans dari ridge preservation. Jadi bertahun-tahun itu saya nggak terlalu percaya tentang story dari ridge preservation. Sampai kurang lebih mungkin sekitar 3 tahun yang lalu saya datang ke satu seminar, dan di mana itu di seminar itu speaker itu menunjukkan hasil ridge preservation yang sangat baik sekali. Jadi sejak itu saya mencoba mulai beberapa case saya melakukan ridge preservation baik pada daerah anterior maupun posterior. Dan memang menurut saya ridge preservation itu dalam kasus-kasus yang demikian itu menurut saya dari yang kita lakukan selama ini dia memang memiliki hasil yang sangat baik. Jadi ridge preservation itu yang kita lakukan, walaupun itu dia pastinya di luar konteks dari presentasi ini, umumnya kita menggunakan anorganic bovine bone material saja tanpa autogenous bone, dan kita menggunakan membran. Membran yang kita gunakan itu dia dapat dua, yaitu membran resorbable collagen membran, atau kadang-kadang pada daerah posterior bahkan jika di mana terdapat defek yang besar saat pencabutan itu biasa kita juga gunakan membran dari PTFE Cytoplas. Saya rasa itu dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Tapi lagi-lagi waktu kasus ini dilakukan, saya juga belum terlalu melakukan ridge preservation. Jadi akhirnya yang kita lakukan yaitu dari daerah gigi 11 dan 12 kita melakukan pencabutan. Ini adalah soketnya yang tampak setelah pencabutan. Kita melihat bahwa sedikit tulang di daerah bukal dia teraba, kita raba dengan probe, itu dia masih ada di situ. Lalu kita menunggu kurang lebih hingga 8 minggu baru kita melakukan tindakan pemasangan implan. Nah, ini adalah gambaran yang sama seperti gambar yang sebelumnya. Kita mesti ingat bahwa gigi yang ini adalah implan. Jadi crown yang ini implan. Ini implan yang dulu 8 tahun yang lalu kita bone graft, ini adalah gigi ini. Ini cerita yang tadi yang pertama. Sekarang ini dicabut. 8 minggu akhirnya saya cabut dan kita melakukan pembukaan daerah flap di daerah situ. Untuk kita melakukan pemasangan implan pada daerah 11 dan 12 kita melakukan pemasangan implan. Nah, yang kita lihat, kita memang melihat ini terdapat defek tulang horizontal di daerah 11 dan 12. Ya, yang sedang nggak separah yang pertama itu. Cuma yang menariknya adalah pada daerah gigi 11, di mana ini saya melakukan bone graft 8 tahun yang lalu. Dengan kondisi kita start seperti ini adalah semua implannya yang terbuka. Sekarang kita melihat ini adalah semua tulangnya. Jadi ini starting point kita dan ini adalah hasil dari bone graft GBR kita. Jadi di sini satu poin yang kita bisa catat bahwa GBR seperti pada kasus yang kita lakukan dengan teknik layering autogenous bone dan ABBM dan double layer collagen membran, pada kasus tertentu dia bisa mendapatkan hasil yang optimal seperti ini. Ini tulang ini benar-benar optimal. Jadi waktu saya lihat, saya ketok-ketok, saya korek-korek, saya lihat-lihat itu dia benar-benar dia kayak tulang biasa. Habis itu dikorek-korek nggak bergerak gitu ya? Nggak bergerak. Habis itu kita udah yakin dia udah berdarah. Berikutnya kita foto-foto. Iya. Foto-foto ya. Ngomong-ngomong kita datangan tamu nih. Ya, Dr. Felix silakan datang. Dr. Felix, ya. Dia juga mau. Selamat sore Dr. Felix. Ya, sore dong. Halo sore. Halo dok. Bro. Kita udah mulai duluan ini tadi. Iya, sorry ya telat ya. Itu oke. Nggak apa-apa. Oke. Jadi ini tulang yang kita lihat setelah kita melakukan GBR. Akhirnya pada case ini lagi-lagi kita dihadapkan pilihan apakah kita mau bone graft dulu, apakah kita mau langsung pasang implan, ataukah kita mau melakukan soft tissue graft mungkin. Dan pada saat itu yang saya lakukan adalah saya memutuskan untuk
melakukan pemasangan implan. Jadi pemasangan implan ini kita lihat bahwa thread dari implan lagi-lagi di daerah 11 ini dia terbuka, dia cukup banyak, walaupun pada daerah palatal implan itu dia masih cukup baik, dia beradaptasi dengan tulang palatal, dan pada daerah mesial dan distal masih cukup beradaptasi dengan baik. Pada case ini kemudian kita memutuskan untuk melakukan GBR untuk menutupi defek tulang horizontal di daerah ini. Dr. Andi, ya, sebentar saya mau tanya. ya, Saya lihat di foto ini ya, bahwa gigi 1-2 ya. ya, 1-2 itu tulangnya seperti menonjol, ya, kemudian di bagian alveolnya masuk ke dalamnya. ya, Ya. ini ya, Terus kemudian gigi yang 1-1 itu boleh kata penetrationnya sampai ke atas. ya. Nah, kalau saya lihat di gigi 1-2, sepertinya tuh ada shield. Ada Seperti ada shield. shield. Iya, seperti akar gigi. Kelihatan Oh, nggak tuh? Kelihatan oke, nggak oke. di depan tuh? Ya, ya, Sepertinya begitu. ya, Nah, itu kalau seandainya benar, ya, itu menunjukkan bahwa shield itu mempertahankan tulang. ya, ya. Kalau mungkin shield itu nggak ada, mungkin dia akan resorb seperti yang gigi 1-1. Ya, ya. Tapi dia memang di case ini dok, yang kita lakukan ini memang dia bukan shield. Bukan ya? Jadi ini bukan socket shield, tapi ini dia memang tulang bagian bukal ini. Kebetulan kita beruntung tulang bagian bukalnya yang ini masih ada, yang ini yang dia nggak ada ini tulang bukalnya. Ya. Dari pencabutan, dan memang kita juga lihat ini di daerah apikal ini yang ada bolong kecil ini tempat bekas apex reseksi. Karena memang ini gigi dahulunya udah dilakukan tindakan apex reseksi udah beberapa kali. Beberapa kali untuk mempertahankan gigi itu. Jadi memang pasien tuh sangat nggak mau giginya dicabut, jadi udah dicoba dengan berbagai tindakan. Nah ini akhirnya yang terjadi adalah dia seperti ini. Ini lagi-lagi, nah ini yang terakhir. Jadi kita pada saat ini kita memutuskan untuk melakukan GBR horizontal augmentation, dan kita melihat ini adalah kolagen membran yang udah dipasang. Memang pada saat ini kita tahu bahwa GBR yang kita lakukan dengan kolagen membran untuk horizontal augmentation, jika kita pada defek tulang yang besar, kalau kita hanya menaruh membran itu seperti biasa, seperti yang dulu kita lakukan, pada saat dilakukan penjahitan itu volumenya ada kemungkinan volume itu dia mengalami penyusutan, atau bone graft itu dia tercecer atau dia menjalar di tempat lain. Jadi pada case ini kita melakukan GBR, ini autogenous bone dan anorganic bovine bone material, yang kemudian membran ini kita lakukan dengan fiksasi. Jadi fiksasi dengan menggunakan pin. Ya, ada yang menamakan teknik ini sausage teknik, sausage. Ada yang menamakan GBR, atau fiksasi juga selain dengan pin bisa dengan benang yang diikatkan ke daerah periosteum dan sebagainya. Tapi intinya membran, kita tahu sekarang bahwa membran itu harus difiksasi. Karena membran itu kalau nggak difiksasi, pada saat kita melakukan perios releasing incision, kita tarik bone graft itu dia akan berceceran. Nah, ini hasil yang kita dapatkan. Jadi Dr. Andi, supaya dipertegas, ya, pada saat kita bone graft itu kuncinya ya, harus ada fiksasi. betul. Tidak boleh ada movement kan. Kalau Betul. ada movement, kemungkinan bone graftnya jadi belum tentu jadi seperti yang kita mau ya. Kemungkinan dia Betul. berceceran Betul. atau itu. Gimana Dr. Felix? Dok, ini saya juga interesting nih ya untuk mengenai fiksasi ini. Ya. Nah, fiksasi ini dok, apakah harus dengan pin atau boleh konsepnya Pak Profesor Buser dengan double layer? Ya, ya. Jadi menurut saya fiksasi dengan double layer itu kadang-kadang kalau kita beruntung kayak case yang pertama, ini dia jadi tulang, dia cukup baik. Tapi dalam banyak case fiksasi dengan double layer itu menurut saya nggak cukup. Karena itu kadang-kadang saat kita jahit, flapnya kita tarik, itu membran itu dia akan kolaps. Dan itu perdebatan ini sebenarnya sudah diselesaikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Profesor Jung. Dia melakukan animal study, nanti bisa dilihat di PubMed. Jung melakukan animal study, dia melakukan bone graft. Bone graft itu pada satu pasien dia taruh bahan, lalu dia kasih membran. Yang satu langsung dijahit double layer, yang satu membran itu difiksasi.
lalu mereka bikin CBCT, bikin histologi dan sebagainya, dan terlihat bahwa yang membrannya nggak difiksasi itu dia mengalami penyusutan volume yang besar. Jadi sekarang sih kalau bisa, sebisa mungkin memang kalau saya sih membran itu biasa saya fiksasi Ya, umumnya. saya agak setuju sih, karena juga saya ngalamin hal yang sama. Ya. Kadang-kadang bone graft itu setelah kita tanpa fiksasi, setelah jadi 4 bulan kemudian kita lihat volume bone-nya berkurang. Betul. Dr. Feli gimana? Ya memang. Kalau Kurang, kurang, problemnya apalagi kita kalau main membrannya kan, kalau membran kolagen membran ya. Iya. Kolagen membran tuh cenderung lebih gampang kolaps ya dibanding kalau betul. pakai PTFA Iya. dengan reinforced titanium. Iya. Kelihatannya kan lebih, kalau Iya. ini cenderung kelihatannya memang lebih tend to be collapse, apalagi di bagian kristalnya ya biasanya. Iya. Jadi pin atau enggak? Ya mestinya sih pakai. Mesti, berarti belum ya? Iya. Ya, dan ini Masih penganut papa. yang dulu. Ini dia sebenarnya menarik ya, karena kalau kita lihat ini, kalau lihat ke TV mungkin bisa kasih lihat gambar ini Pak. Ini kalau kita lihat di sini, jadi pada saat kita udah melakukan fiksasi, ini nih kalau kita pegang di daerah membran ini tuh dia Iya. rasanya tuh dia kayak keras gitu. Dense banget ya. Dan semangat. Jadi kita tekan dia tuh, kita rasain tuh dia, kita yakin oh ini pasti bone graft kita stabil di sini. Karena kita ngerasain dan dia berjendol gitu. Ya. Jadi walaupun ini flap kita jahit, kita tutup, kita apa-apain, ini dia Tetep nggak bergerak. volumenya segini dia nggak bisa gerak lagi. Itu jadi pregnant bone ya. Ya. Pregnant bone. Terus Nah, juga kalau ya. sorry potong Ya. tadi pas gambarnya menarik soalnya. Ya. Kalau seperti ini keuntungannya Dokter Andi ya. Kalau difiksasi seperti ini, salah satu keuntungan kita pada saat kita melakukan manuver pada soft tissue, ini kita bisa lebih fokus. Nah, Problemnya kalau kita penutupan flap, kita kan harus melakukan manuver nih di soft tissue kan. Seringkali kalau kita tidak fiksasi membran, Oh, iya. soft tissue kita perhatikan, kita tarik-tarik. Ada kesulitan teknis. Ya jadi Mantap, lagi teknis. Sorry ya. Oke, we're back. Silakan dokter lanjutkan. Ya, ya. iya, jadi kalau dari gambar ini cukup menarik. Jadi kalau kita melakukan fiksasi dengan baik, pada saat kita melakukan manuver soft tissue, kita bisa lebih fokus ke soft tissue tersebut. Yang sering terjadi kalau kita melakukan penutupan flap, kita melakukan tarik, kita releasing, tanpa kita sadari kita melihat bone graftnya posisinya udah tidak pada seperti semula. Dan itu salah satu yang menyebabkan faktor keberhasilan atau gagalnya suatu bone graft. Betul, setuju. Rick, dua dokter ini sukanya pin. Iya. Kita belum nih. Nah, soalnya kan ini kan dari high rise building nih. Kalau kita dari ruko nih beda. Kalau ini konsepnya untuk high rise, kalau kita konsepnya ruko. Jadi Sebetulnya pakai paku payung bisa dong. Nah, jadi ini yang kita dapatkan 4 bulan setelah GBR. Kita melihat ya tulang yang cukup baik, juga kita pegang-pegang, kita krop-krop, tulang itu dia vital. Kira-kira happy nggak dok? Atau Dr. Felix, Dr. Andri, Dr. Adrian kalau lihat hasil ini Happy banget. Bisa tidur? Happy banget. happy. Happy. Saya waktu pertama lihat ini saya happy. Lalu saya bilang, oke, saya udah jelasin pasiennya, semua berhasil, semua bagus, kita happy. Lalu kita bisa pasang healing abutment dan sebagainya. Akhirnya saya pasang healing abutment, saya mulai untuk proses prostetik untuk mencetak. Kita udah happy, pasien dia juga udah happy. Setelah prostetik, lab datang dan sebagainya, kita pasang, kita lihat ini hasilnya. Iya. Wah, saya nggak berani kasih lihat pasiennya. Waduh, ini gimana ini begitu udah dipasang? Labnya memang udah telepon saya juga. Jadi dia udah bilang nih soft tissue ada begini, ada begitu. Jadi akhirnya saya pasang, saya lihat, oh ya dia kasusnya dia kayak begini. Kira-kira mungkin saya nggak tahu, apakah mungkin kayak Dr. Felix dari PIDO ada pengalaman, apakah mungkin Dr. Felix lakukan soft tissue graft sebelumnya atau dicetak atau gimana dok kalau Dr. Ya, Felix ini lihat ini. ini urusannya Dr. Ini, Felix. ini gambarnya nih. Sebetulnya dok bener dok, dari awal itu kan kita udah lihat kondisi tulang sih emang bagus. Cuman kan memang kalau ini, tapi ini kalau pendapat saya sih dok ya,
Mungkin kalau lebih ke apikal sedikit, implannya lebih dalam sedikit, kelihatannya masalah ini rada solve nih. Kalau saya personal, tapi kalau tissue graft itu kita kadang-kadang rada susah ya. Sebelum kita healing abutment apa segala macam, kita kadang-kadang belum ada bayangan. Iya, belum ada bayangan akan seperti apa. Tapi kalau emang kita mau save ya tissue graft. Sesudah healing atau sebelum healing? Nah, kemarin saya sempat diskusi itu. Gimana? Kalau tergantung ya. Kalau keratinize gigiva hilang, saya prefer sebelum implan. Sebelum implan. Implan kalau saya. Nah ini kan tapi ini kita ngomong bukan keratinize nih, tapi berarti ini kan, dari sini. Waktu ini ini di graft dulu. Iya. Nah, dari ini habis cabut nih. Iya, dari kondisi seperti ini saya lebih prefer grafting dulu. Soft tissue. Iya. Lalu tunggu. Berapa lama, Dok? Kalau dari soft tissue grafting, kalau free gingival graft kita tunggu sekitar 4 sampai 5 bulan. Baru implan. Lama ya, 4-5 bulan. Jadi kalau sifatnya only ya? Belum terlalu dense dia kan. Kalau udah 4 sampai 5 bulan tuh ya udah warnanya udah mulai ya putih. Kalau Dr. Adrian tapi kemarin nggak prefer ya untuk nggak suka dilakuin dulu ya soft tissue graft itu. Sebetulnya bukan nggak suka sih, Dok, tapi tergantung kasus gitu. Tergantung kasus. Kalau kemarin kasusnya karena keratinize, dia defisiensi dari keratinize. Jadi kalau mungkin kemarin saya udah sempat diskusi dengan Dr. Felix, saya lakukan setelah pemasangan implan itu karena yang kita tahu kan kalau kita melakukan bone augmentation, apalagi kasus vertikal, itu kan kita menggunakan PTN reinforced membrane yang dimana kita tahu itu adalah yang tidak di resorb kan, jadi kita harus bongkar. Pada saat kita pasang implan kita harus expose membran sampai besar kita pembukaannya besar. Kalau kita melakukan suatu bone grafting soft tissue graft di situ yang udah bagus, keratina sudah bagus, risiko darah situ akan relapse lagi dan kita akan kerja lagi untuk mendapatkan ini itu. Memang topik menarik banget. Artinya seperti orang kalau pasang implan dengan bone yang bagus segala macam, tapi yang maha pentingin nanti adalah soft tissue. Ibarat tuh bajunya. Walaupun kita udah bagus kayak apa, tapi kalau bajunya robek-robek kan jelek lah dunia. Appearance. Jadi memang topik kali ini kita ngomongin masalah kan ke arah bone ya. Nah tahun depan kita akan ngomongin masalah soft tissue-nya. Terus ya. Ini orang ini akan datang akan bicara ini. Gimana Dr. Adrian? Kalau menyangkut tadi Dr. Felix yang mengenai itu, saya juga biasa kalau yang untuk menghindari kasus seperti ini atau mungkin terlalu defeknya terlalu jauh, Dok ya. Jadi kita kan butuh suatu bagaimana caranya kita meng-create suatu tulang yang bagus tapi estetik si papilanya bagus dan juga soft tissue-nya bisa ini. Biasanya setelah pemasangan implan sebelum kita lakukan keratinize mucogingival surgery, pada saat pemasangan implan kita tambahkan CTG, Dok. Connective tissue graft. Jadi di situ pada saat kita masang implan, kadang saya tambahin tulang lagi, kemudian kita cover dengan membran lagi, dan di atasnya kita masukkan CTG yang kita jadi di sini nih, pada fase ini. Betul, Dok. Berarti CTG-nya ditaruh di luar membran ini? Iya, di atas itu. Di atas membran ini? Betul, dari situ mungkin problem tadi seperti ada triangle yang gap di situ, itu mungkin sedikit bisa di ini. Mungkin saya ada trik sedikit coba, bisa di back lagi ya slide-nya, dari yang sebelum pasang implan. Ini dia. Jadi ini suatu sebenarnya ada trik yang gampang dilihat, maksudnya kalau untuk dokter gigi ya. Kalau kita mau pasang implan, kalau kita pasang seperti ini, flat seperti ini hati-hati kalau untuk di aesthetic zone. Lebih baik kalau dia berdiri seperti ini, turun di sini, nah aman. Jadi itu artinya kalau kita mau main di estetik, tapi kalau soft tissue-nya di sini, itu berarti kita bisa main. Tapi kalau di sini, hati-hati. Bakal terjadi black triangle. Nah itu mungkin salah satu yang lebih. Ya kalau saya rasa sih salah satunya tuh, kalau misalnya kayak gini bener, Dok. Kalau udah lihat kayak gini sih mesti nggak aman, resiko banget estetik. Tapi saya bilang tadi, kalau mungkin kita pasang deeper, kita bisa ada running room buat emergence profile-nya keluar, cuman ya jadi kelihatannya lebih lebar giginya. Ya betul. Lebih deeper. Menutupin triangle. Menutupin triangle, cuman karena kan kita running room-nya nggak banyak nih. Kalau kita deeper kan running room kita lebih banyak untuk keluarin emergence profile-nya gitu. Ya cuman mau bagus juga berarti gigi satunya ya ada restorasi juga, jadi bentuknya biar sama, karena kan nanti I1 I2-nya dia ada square giginya, lebih square kan.
Ya dia memang menarik ya, saya rasa kita lihat tadi ada beberapa option yang udah dijelasin, menarik, dan juga memang mungkin satu lagi yang perlu kita tahu bahwa buat meng-create papila di sebelah implan itu sulit. Sulit sekali. Karena ini gigi sebelah ini kebetulan dia implan dan yang dulu di Yes. bone graft, bukan gigi asli. Jadi sebenarnya ini ya juga tantangan. Ya tapi apa boleh buat, yang terjadi waktu itu ini pasien waktu kita pasang temporary crown dia seperti ini. Jadi pastinya kita pada saat ini kita mesti mencari solusi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Jadi memang saya berpikir antara connective tissue graft mungkin salah satu yang bisa kita lakukan waktu itu, atau kita mencoba option lain. Tapi memang connective tissue graft saya agak khawatir pada daerah soft tissue ini karena ini udah pernah dioperasi beberapa kali dari tindakan apex reseksi yang sebelumnya, juga dari bone graft 8 tahun yang lalu saya udah operasi bone graft di 21, lalu sekarang saya GBR lagi di sini. Itu memang soft tissue graft dia memang untuk kita lakukan preparasi epiperiosteal cukup sulit, karena juga kalau kita nggak melakukan dia dengan terlalu baik mungkin itu perlu operator yang sangat ahli. Mungkin saya tidak terlalu ahli di bidang itu kita juga bisa mengakibatkan justru terjadinya bone loss pada saat kita melakukan preparasi flap itu. Jadi ya itu juga tergantung preferensi karena tiap operator dia memiliki preferensi sendiri. Jadi pada case ini yang saya lakukan, karena saya yakin bahwa daerah tulang di daerah marginal, mesial, bukal itu semua dia cukup baik, dan karena saya juga yakin bahwa di mana ada tulang di situ pasti nanti akan ada soft tissue. Itu yang menjadi pegangan saya pada waktu itu. Nah, yang kita lakukan adalah kita melakukan contouring dari temporary crown itu secara bertahap. Jadi temporary crown itu kita lakukan contouring bertahap, tunggu papilanya kita lihat dia lebih turun, papila lebih turun karena dia mengikuti dari contouring dari yang kita lakukan, dan ini adalah hasil akhir yang kita dapatkan. Jadi memang kita melihat bahwa ya sedikit itu dia black triangle di sini dia pasti masih ada, tapi dibandingkan dari awal yang kita temui saya rasa hasilnya cukup baik dan pasiennya itu dia cukup puas. Dan ya otomatis kita bisa tidur cukup nyenyak. Ini bagus kok hasil. Cuma ada satu pertanyaan. Ya. Coba back lagi ke. Nah ini dia. Ini sering ada back yang nanya. Ini ngomong ke pasiennya gimana? Ngomong ke pasiennya, Bu, ini gusinya belum sembuh, jadi masih belum waktu ya. Tapi mesti sabar ya. Belum datang ya. Tapi ini otomatis ya, kita yang kerjaan bone graft, saya backgroundnya kan bedah mulut. Jadi saya ya otomatis kita konsentrasi di hard tissue dan sebagainya. Ini memang case seperti ini dok, ini pada saat kita selesai semua bone graft udah berhasil, kita cetak, kita lihat ini kadang-kadang kita memang kaget sendiri loh. Iya. Tulangnya udah bagus, tapi kita cetak, Iya. wah pasien ini dia nggak mau tahu di dalamnya tulangnya kayak apa, dia cuma mau Iya. tahu, dia lihat ke depannya tuh kelihatannya gimana. Iya. Dia nggak peduli tulangnya di CBCT berapa tebal, berapa bagus, Bodo dia amat, nggak tahu. Ya pokoknya dia mau ada gigi bagus. Oke, dok mungkin ada kita Iya. bisa angkat 1-2 pertanyaan dok Iya. dari peserta. Gimana Santi? Iya. Iya, ini ada pertanyaan nih dok. Aku nemu dari diskusinya asik banget tadi, kayak enaknya lah. Udah boleh, ini ya, ada pertanyaan dari Flor. Mungkin kita bisa minta kesediaan dokter yang bertanya untuk on-kan kameranya, Dokter Erik Surya Tenggara yang pertama. Waduh berat nih. Silakan Dokter Erik meng-on-kan kamera dan suaranya. Halo. Yes. Halo Derek. Halo Dokter Erik. Silakan dokter, nyampaikan pertanyaannya. Dok, bagaimana kalau case seperti ini kita buat simpel aja, misalnya cuma implan di regio 2 gitu. Ada alasan tertentu nggak dok, kenapa kita harus implan di regio 1 dan 2, gigi 1 dan 2? Oh itu. Jadi pertanyaan, kenapa nggak pasang implannya satu aja di gigi 1-2 katanya? Iya, Jadi iya, bridge. Di bridge ya. Ya, saya rasa itu dia memang saya setuju dengan Dokter Erik, itu bisa menjadi salah satu alternatif
karena kita ketahui itu dia untuk meng-create soft tissue itu pastinya dia juga untuk kita lebih memudahkan. Betul. Karena kita juga ketahui bahwa pada beberapa case di mana hilang gigi misalnya 12 sampai 22 itu kita juga bisa pasang cantilever di 11 dan 21 buat mendapatkan hasil yang optimal. Jadi saya rasa itu dia memang bisa menjadi salah satu option. Tapi memang pada case demikian itu selalu yang menjadi pertimbangan kita selalu melihat tulang di depan itu tuh kondisinya ya dua-dua nggak baik. Dalam hati sebenarnya kita juga ingin ada kayak rencana tambahan ya. Kalau implan kita itu yang dipasang salah satu dia nggak berhasil. Jadi Sebenarnya sebagai backup ya? Mungkin seperti itu, mungkin. Dan ya mungkin juga alasan yang lainnya kalau kita bisa ada dua, lalu kita bisa dapat papila yang baik, ya mungkin itu juga buat pasiennya dia dengan ada dua, kadang-kadang pasiennya itu dia buat di depan mungkin dia untuk mastikasi dan sebagainya, dia merasa dia lebih pede. Tapi saya sih setuju dengan Dr. Erik bahwa itu option 1 dan 1 cantilever itu bisa menjadi option, Dok. Oke, thank you, Dok. Terima kasih, Dok. Gimana Santi, ada lagi Santi? Ada pertanyaan lagi, Dr. Erik segitu aja nih pertanyaannya. Tumben. Oke, pertanyaan berikutnya dari Dr. Sucipto. Mungkin silakan Dr. Sucipto menyampaikan langsung kepada panelis di sini. Silakan on-kan kameranya dan mic-nya. Sore semuanya. Sore. Halo, Dok. Sore. Sebetulnya salah satu pertanyaan saya sama seperti Dr. Erik, cuman tadi udah dijawab. Kemudian saya ada lagi tadi dengar tentang pinnya, tapi sudah dijawab. Memakai pin, memang saya pribadi setuju sekali harus memang pakai neckband tag. Dan pertanyaan saya yang mau tadi saya sebutkan tentang socket preservation, apakah memang selalu terutama regio posterior? Karena saya banyak sekali lihat ya pasien yang datang dikasih bone graft di regio posterior. Padahal kita kan tahu bahwa sebetulnya itu kan sesuatu yang sebetulnya kalau kita bilang itu mubazir, apalagi yang cuman simple extraction, masih ada four wall defect. Kenapa mesti harus apakah pentingnya dilakukan socket preservation? Terima kasih. Ini buat siapa, Dok? Oh, buat saya. Soket. Ini jawab terus nanti dapat hadiah ya. Boleh milih ya dia. Makasih Dr. Sucipto. Dok, jadi kalau menurut saya socket preservation terutama di daerah gigi posterior, kalau yang kita cabut gampang, lalu semua tulangnya, dindingnya semua masih ada, ya itu jawabannya pasti kita nggak perlu socket preservation. Karena itu tulang kita dengan masukin preparat kolagen atau spongostan atau liostip dan sebagainya, itu tulang akan tumbuh, lalu 2 atau 3 bulan kita bisa pasang implan dengan mudahnya. Itu kalau pada pencabutan yang gampang di mana semua dinding tulang masih ada. Tapi yang menarik, pada gigi posterior, di mana kalau kita melakukan pencabutan gigi posterior yang misalnya giginya ada granuloma yang besar, ada kista yang besar, waktu kita cabut itu dinding tulangnya bagian bukal nggak ada, dia hilang misalnya, ya baik sedikit maupun banyak. Menurut saya socket preservation teknik pada daerah gigi posterior itu dia wajib dilakukan kalau pasiennya nanti dia mau implan. Karena kita udah melakukan banyak case, dan mungkin nanti kita bisa tunjukin di session lain mungkin tentang socket preservation ini. Dengan socket preservation teknik yang kita lakukan, jika kita lakukan dengan benar, itu pada gigi misalnya 6 lalu defek tulangnya besar, ada granuloma, kita cabut, kita kuret, lalu tulangnya nggak ada. Dengan socket preservation itu nantinya pada saat kita pasang implan, kita dapat menghindari tindakan bone graft yang besar. Jadi kadang-kadang kita cuma perlu bikin GBR tapi kecil sekali. Dulunya kalau pada gigi-gigi yang demikian itu, kalau kita cabut kita nggak apa-apain, kita cuma jahit aja. Nantinya pada saat kita mau implan berapa bulan kemudian kita mesti bikin vertical augmentation dan sebagainya yang di gigi posterior itu menurut saya nggak gampang.
Jadi saya rasa saya lihat kasusnya dok, kalau dindingnya semua bagus nggak perlu, tapi justru pada daerah posterior di mana dindingnya nggak bagus, tulangnya hilang dan sebagainya, socket preservation itu sangat dianjurkan untuk dilakukan. Mau tambahan boleh nggak? Ya. Saya setuju sekali sama Dr. Andi apa yang dikatakan. Kalau udah 4-wall defect hitungannya kan, udah bukan 3-wall defect lagi kan, berarti sebetulnya nggak terlalu indikasi untuk kita lakukan ridge preservation. Tapi mungkin tambahan, mungkin kan kadang-kadang pasien ini belum bisa decide nih, aduh dana saya masih kurang buat implan. Let's say mau implan nanti berapa bulan lagi. Saya rasa walaupun kondisinya dalam soket itu bagus, mungkin ridge preservation dalam hal ini dalam hal ini, maksudnya tujuannya untuk long termnya supaya kita bisa memaintain mungkin volume tulang itu karena belum kita ke partisipasi dari peserta untuk memute-kan mic-nya. Silakan Dr. Felix. Iya. Sampai mana tadi? Kira-kira sampai sini. Jadi kan kadang-kadang pasien tuh belum ada budget misalnya. Nah, sekarang kalau kita udah cabut, walaupun kondisi soket itu bagus, kadang-kadang kalau dia belum budget, tapi ada planning ke depannya untuk implan, kadang-kadang kita lakukan ridge preservation. Pertimbangannya karena kita mau maintain volume tulang itu, karena dia baru mau pasangnya nanti. Itu mungkin menjadi suatu pertimbangan. Ada peserta semua? Ya, we're back. Sorry, tadi suaranya hilang dok, boleh ditolong penyampaiannya? Oke. Masalah dana. Oh maaf. Gak apa-apa. Silakan diulang Dr. Felix. Oke, thank you. Jadi gini, mungkin menjadi suatu pertimbangan apabila pasien ini mungkin ada masalah dengan budget. Jadi dia tidak akan pasang implan dalam waktu dekat. Misalnya saya belum tahu dok, mungkin 6 bulan, setahun. Nah itu walaupun soket itu dalam kondisi bagus, mungkin menjadi suatu pertimbangan kita untuk lakukan ridge preservation dengan pertimbangan karena jangka waktunya masih lama. Jadi kita ridge preservation, apalagi kita mungkin gunakan bahan yang boleh dibilang jangan yang fast resorb ya. Tujuannya supaya kita bisa memaintain kita punya tulang untuk jangka waktu panjang. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Saya nggak tahu. Setuju. Ya, Saya setuju. berarti klop. Nggak tahu nih, Cipto biasanya nggak setuju. Dokter Cipto bagaimana? Ya, kalau saya sih, kalau memang ada defect besar, memang biasanya saya lakukan kontrak. Tapi masalahnya tuh sering saya melihat banyak pasien, nggak cuma di Indonesia, terutama di luar negeri, di Australia itu, pasien dicabut karena kebanyakan pasien saya kan dari Australia. Dia dicabut terus kemudian dikasih kontrak. Saya bilang, baik. Saya tanya, berapa kamu kontrak? 2,000. Saya dalam hati cuma ketawa. Jadi maksud saya tuh pengalaman teman-teman itu dalam socket preservation, kalau gigi posterior kasih. Oke. Ya, saya setuju sih sama Dr. Sucipto. Jadi saya rasa poinnya Dr. Sucipto tuh benar. Saya setuju dengan poinnya Dr. Sucipto. Itu juga seperti pada case di mana misalnya dilakukan tindakan odontektomi. Jadi juga banyak yang melakukan odontektomi, habis cabut gigi 8 lalu soketnya dimasukin bone graft 2000. Ya, jadi saya rasa poinnya Dr. Sucipto benar. Saya odontektomi kita nggak pernah bikin bone graft. Tapi kadang-kadang ada yang odontektomi masukin bone graft 2000, 3000. Nggak kaya dong nanti. Oke, dok saya izin ya, karena nanti saya dikejar waktunya. Ini saya ada satu case. Yang kedua, case yang terakhir, mungkin kita bisa saya jelasin dari awal sampai terakhir. Ini adalah pasien yang datang ke saya dengan gigi 45, 46, ada gambaran radiolucent, udah dari beberapa tahun yang lalu. Jadi pasien ini datang pertama kali ke endodontis. Selalu di endodontis, jika ada lesi radiolucent, itu adalah, motonya adalah trust in endo. Trust in endo, jadi semua di endo, semua lesi radiolucent bisa hilang. Belum tentu. Ya, istri saya endodontis. Jadi itu selalu itu moto-moto begitu tuh selalu mesti dikritisi dengan baik. Jadi ini pasien di endo, butapnya dimasukin enak, lalu bengkak, butapnya dikeluarin.
lalu gutapnya dimasukin, gutapnya dikeluarin. Jadi bolak-balik keluar masuk gutapnya. Akhirnya pasiennya datang setelah 4-5 tahun setelah endo, kita melihat bahwa ini terdapat lesi radiolucent yang cukup besar. Pasien mukanya bengkak. Kita bikin CBCT. Ini dari CBCT kita lihat bahwa terdapat lesi yang cukup besar. Ya, bukan lingual lesi yang sangat besar sekali, yang kita ketahui bahwa lesi ini dia pasti dengan perawatan endodontik dia nggak bisa hilang. Jadi ini satu poin penting adalah untuk yang melakukan endo pada lesi radiolucent ini endo oke. Ya, saya di praktek sehari-hari kita juga lakukan endo. Kalau ada pasien datang bengkak, saya nggak kirim endo, pasti dimarahin istri saya. Jadi harus selalu kirim endo dulu sebelum dia apa-apain. Jadi kita selalu kirim endo. Tapi please, kalau udah endo, kalau kita lihat 1 tahun, 2 tahun itu lesi radiolucent tambah besar. Berarti itu adalah sesuatu yang harus dipikirkan jalan yang lain. Jangan lalu diterusin ke endo terus. Jadi itu mungkin mesti ada solusi yang lain. Jadi ini pasien ini akhirnya dia datang dengan defek tulang yang besar seperti ini. Akhirnya kita lakukan biopsi, itu keluar dia kista dentigerous. Akhirnya gigi semua harus dicabut yang terlibat. Dan kita melihat bahwa ini terdapat defek tulang yang sangat besar. Plus ini adalah nervus mentalis yang dia udah ada di daerah dekat dari lesi. Pertanyaannya pertama, dengan lesi yang besar ini, apakah lesi itu kita tutup, kita biarin? Apakah lesi itu kita harus lakukan primer rekonstruksi? Dan apakah kriteria apa untung ruginya? Yang kita lakukan selama ini, konsep perawatan kita adalah bahwa setiap lesi di rahang, baik di maksila maupun di mandibula, jika memungkinkan primary rekonstruksi itu dia wajib dilakukan. Jika memang memungkinkan. Jadi seperti pada case ini adalah kita melakukan langsung primary rekonstruksi. Ini adalah membran kolagen resorbable yang kita gunakan. Ini adalah membran resorbable yang terbesar yang saya punya adalah 25x25. Tapi walaupun demikian membran resorbable ini dia masih nggak cukup. Jadi akibatnya yang caranya bisa kita lakukan adalah membran ini kita rendam dengan salin dan membran ini kita bisa tarik. Jadi memang yang bagusnya dari membran ini, nanti semua yang pakai membran boleh coba. Pada saat kita tarik, membran ini nggak bisa robek. Jadi dia stretch, kita tarik. Bahkan saya mau robekin juga nggak bisa, kecuali kalau saya colokin pakai kuku ya dia robek. Tapi kalau kita tarik, jadi dia nggak bakal robek. Jadi kita tarik, udah sampai dia melar, baru kita kemudian lakukan fiksasi dengan pin seperti yang tadi udah kita deskripsikan. Ini adalah tulang yang kita masukin ke dalam defek itu. Kebetulan pada defek yang besar ini, kita pada saat ini kita udah lebih pintar karena kita ada CBCT, kita bisa bikin 3D printing dan sebagainya. Kita ukur defek tulang ini untuk kita mendapatkan bahan tulang dari dalam mulut pasien itu dia nggak cukup. Jadi pada case ini yang kita lakukan adalah kita melakukan bone graft dengan tulang yang kita ambil dari pinggul pasien. Jadi ini adalah tulang dari spina iliaca anterior superior yang kita campur dengan anorganik bovine bone material. Dan kita lihat, ini adalah hasilnya beberapa bulan setelah kita melakukan tindakan. Kita mau pasang implan, apa yang kita mesti lakukan? Apakah kita perlu scanner, apakah kita perlu 3D model dan sebagainya. Semua kalau yang punya apa aja bisa dilakuin, tapi saya mau menunjukkan dengan kasus ini dengan planning dan dengan cara yang simple, yaitu pembuatan rotsen panoramik, pembuatan surgical template yang didahului dengan wax up, kemudian kita foto di sini, kita bisa melakukan pemasangan implan dengan baik. Ini adalah di atas sebelum defek tulang itu kita lihat, dan di bawah ini adalah sesudah. Semua tulang vital, kita kerok-kerok, kita korek-korek, semua tulangnya berdarah, tulangnya keras. Begitu kita lihat semua tulang vital, otomatis kita foto dulu. Foto dulu semua bahwa kita senang tulangnya semua vital, dan kita lakukan pemasangan implan. Pemasangan implan itu dengan surgical template yang sangat basic, kita bisa melakukan pemasangan implan yang sangat baik. Jadi paralelitas banyak teknik. Dr. Andri berkali-kali bilang gigi sebelahnya digambar pakai spidol, itu juga cara yang saya juga senang. Kita juga kadang-kadang melakukan, atau kita menggunakan surgical template seperti yang tadi saya tunjukkan, dan kita menggunakan parallel pin seperti pada kasus ini yang kita masukkan untuk kita mencek arah dari paralelitasnya. Implan kita pasang, kita lihat ini dibandingin sama 8 tahun sama yang kayak Dr. Felix tadi bilang, implan sekarang memang kita pasang sedikit dia di bawah crest dari tulang itu, ya, untuk menghindari beberapa problem di kemudian hari. Karena kita ketahui bahwa tulang dari bone graft, apalagi ini dari pinggul spina iliaca anterior, dia memiliki
struktur yang berbeda dengan tulang di dalam mulut, dan dia mempunyai tingkat resorpsi yang lebih tinggi. Jadi kita pasang sedikit dia di bawah dari crest, dan ini kita lihat semua implan yang paralel. Ya, dan ini kita mau menggunakan surgical template yang biasa-biasa aja, kita nggak perlu menggunakan alat yang super canggih, tapi dengan planning yang baik kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, ini sebagai penutup, ini memang sesi ilmiah kita perlu mengisi sedikit dengan teori, semoga nggak bosan. Bone regeneration itu kita perlu 3 supaya tulang itu bisa tumbuh. Yang pertama kita perlu scaffold, yang kedua kita perlu signaling molecule, dan yang ketiga kita perlu osteogenic cell. Osteogenic cell dari bone regeneration itu hanya bisa kita dapatkan dari tulang autogenous. Dari semua bahan bone graft yang memiliki properti osteogenik itu hanya tulang autogenous atau tulang yang berasal dari pasiennya sendiri. Jadi tidak mungkin ada satu prosedur bone graft kecuali pada sinus augmentation. Tapi pada bone graft lain untuk augmentation yang bisa menggunakan pure 100% bahan buatan tanpa tulang autogenous, menurut saya nggak mungkin. Jikapun tulang itu bisa jadi ataupun dia berwarna putih dari ronsen seperti yang kita katakan tadi, tapi tulang itu dia bukan tulang vital. Pasti itu dia akan ada perdebatan di sekitar implan, kita perlu tulang vital berapa persen, 20%, 30%, 40%, nggak ada yang bisa jawab. Tapi tulang-tulang yang nggak vital itu di sekitar implan, jika dia terekspos dengan dunia luar, dengan bakteri luar, otomatis sistem pertahanan dari tulang itu dia nggak ada. Otomatis jika sistem pertahanan dari tulang yang setengah vital itu dia nggak baik, otomatis implan kita dia akan rentan untuk mengalami infeksi, periimplan mukositis, periimplantitis, dan sebagainya. Karena itu kita lihat bahwa tulang-tulang bone graft yang dilakukan dengan autogenous bone, dia secara statistik dia pasti dia memiliki prognosis yang lebih baik, kecuali pada sinus augmentation. Sinus augmentation dengan bahan lain 100% selain autogenous bone dapat dilakukan. Ini adalah contoh yang dilakukan, dan ini adalah beberapa bahan. Jadi bahan untuk sebagai kombinasi dengan bahan autogenous bone itu dia banyak. Bisa menggunakan bahan sintetik, ya bermacam-macam bahan. Bahkan dari Indonesia sendiri udah membuat bahan yang sangat baik, yaitu dari Dr. Ika, Dewi Ana di UGM membuat bahan dari karbonat apasit, sangat kita hargai. Itu researchnya sangat baik, hasilnya sangat baik. Itu bahan sintetik. Dan juga bahan dari anorganik bovine bone material dari sapi, misalnya xenograft, atau pada di Amerika itu sering menggunakan bahan yang didapatkan dari kadaver, yaitu allograft. Allograft di Eropa, di Jerman, di Italia itu bahan allograft dia terlarang, nggak boleh digunakan. Tapi di Amerika itu bahan allograft itu dia cukup terkenal, bahkan dia lebih populer dari bahan xenograft. Kalau kita lihat sebagai kesimpulan bahwa yang paling penting dalam semua case kita mesti mulai dengan case selection planning yang baik. Jadi jangan sampai kita kaget di tengah jalan. Yang kedua, surgical anatomy itu dia penting. Itu juga udah dibahas berkali-kali. Dr. Adrian dari session sebelumnya juga udah membahas tentang pentingnya surgical anatomy. Ya, jadi untuk setiap surgeon yang melakukan operasi, anatomi paling penting. Jadi saya waktu sekolah selalu dikatakan bahwa kalau kita takut melakukan satu operasi itu karena kita nggak tahu anatominya. Kalau kita tahu anatomi dengan baik, operasi apapun di daerah radio manapun kita pasti bisa melakukan dengan baik. Tapi kita harus tahu anatomi, kita nggak boleh menduga-duga. Yang berikutnya surgical teknik pada bone, itu di seluruh dunia sampai saat ini dari berbagai teknik yang kita lihat di media sosial, di berbagai publikasi, secara kesimpulan menurut saya hanya 2 teknik yang bisa berhasil. Yang pertama adalah teknik GBR yang dikembangkan Buser, kemudian dimodifikasi Urban dan sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan pure autogenous bone dari Curie plate. Curie plate, Profesor Fuad Curie itu seorang profesor bedah murid di Jerman mengembangkan untuk mengambil tulang dari daerah retromolar tipis, kemudian tulangnya di split, dipasang, lalu diisi dengan pure autogenous bone. Bisa berhasil, sangat mungkin berhasil, kemungkinan tinggi. Kita di Jerman waktu dulu saya pendidikan itu hampir semua kita menggunakan teknik Curie, karena Curie itu di Jerman sangat terkenal, kita lakukan itu setiap hari. Tapi menggunakan teknik Curie itu dia adalah teknik yang sangat invasif, karena kita perlu mengambil tulang yang sangat banyak, dan teknik Curie itu menurut saya sangat sulit untuk dilakukan, bahkan oleh surgeon-surgeon yang udah berpengalaman pun nggak gampang untuk ambil tulang itu, lalu di split, lalu di bore, dipasang skrup dan sebagainya. Itu dia menimbulkan
Ya cukup banyak trouble. Kalau kita lihat itu murid-murid Profesor Curie yang sekarang dia bisa berhasil itu karena mereka udah dididik itu, udah mengerjakan itu udah berkali-kali. Tapi untuk start dengan kasus-kasus yang dengan teknik Curie saya nggak menganjurkan. Lalu yang berikutnya itu komplikasi dan manajemen. Komplikasi bisa terjadi pada semua orang, bisa terjadi pada saya, pada Dr. Andri, Dr. Felix, Dr. Adrian. Semua orang pasti mengalami komplikasi. Surgeon yang mengatakan dia nggak pernah mengalami komplikasi adalah surgeon yang nggak pernah melakukan operasi. Jadi komplikasi itu bisa terjadi pada semua orang. Hanya saja jika komplikasi terjadi, yang penting adalah kita harus tahu gimana untuk melakukan mencari jalan keluar untuk komplikasi itu. Kalau kita bisa selesaikan sendiri, kita selesaikan sendiri. Kalau nggak bisa, kita mesti refer kasus itu kepada yang lebih berpengalaman. Jadi secara kesimpulan ini adalah satu buku yang kita publikasikan, diterbitkan oleh Springer 2019. Ini ditulis oleh beberapa penulis, ada Dr. Winston Tan dari Singapura, Dr. Eric dari Singapura, Profesor Depe dari Jerman, Thomas Muke dari Jerman, Stefan Harman dari Jerman, dan dari Indonesia Dr. Ika Dewi Ana dari UGM mengisi satu chapter tentang penelitian dari Dr. Ika. Ini juga bisa dibaca untuk lebih lanjut. Sebagai kesimpulan menurut saya, implan yang gagal seperti dalam topik hari ini, menurut saya sebagian besar itu adalah disebabkan oleh kesalahan dari operator. Jadi itu udah pasti. Jadi implan yang gagal copot dari dalam mulut lalu karena pasiennya alergi, itu saya rasa hampir jarang terjadi. Tapi kalau kita ngomong sama pasien, ya kalau kita udah bingung atau mau ngomong apa ya kita bilang, badannya alergi bu, nggak bisa implannya copot. Ya itu boleh aja. Tapi dalam hati kita kalau melihat dari statistik dan dari dunia kedokteran gigi, pasien yang alergi terhadap bahan titanium itu saya rasa dia nggak banyak. Jadi saya rasa itu disebabkan oleh berbagai faktor yang tadi kita udah bicarakan, atau mungkin juga faktor sistemik pasien minum obat bisfosfonat misalnya dan sebagainya, kita nggak tahu, kita nggak deteksi, kita pasang implannya copot dan sebagainya. Tapi faktor-faktor seperti itu, dan faktor seperti itu bisa dicegah dengan planning yang baik, ya, karena planning itu dari segala tindakan itu menurut saya adalah segala-galanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Andi atas informasinya hari ini, dan ke dokter-dokter yang ingin tahu lebih jauh tentang tulang, kebetulan ada bukunya nih, kelihatan di center ini bukunya. Kelihatan ya bukunya ya. Nah ini buku ada 3, kalau mau beli silakan beli, tapi hari ini dikasih gratis. Waduh. Diundi maksudnya. Yang duduk nggak dapat gratis ya? Yang duduk. Dan langsung ditarangan sama dokternya ya. Oke, kita mau lihat misteri yang selanjutnya. Dok, ada yang bertanya nih dok, Ya, boleh nggak? silakan. Saya itu. Tadi saya lihat ada Dokter Ferdinandino, ada Rese, mungkin silakan untuk mumpung Ya. ada pembicaranya langsung ditanyakan. Ayo silakan Dokter Ferdinando meng-on-kan kamera dan audionya, silakan dok. Sudah. Kedengeran. Silakan dokter. Iya, saya sebenarnya sih yang dari Dokter Sucipto aja tadi. Saya setuju sama Dokter Sucipto, sama Dokter Adi juga saya setuju. Tapi menurut saya kita perlu bikin definisi yang jelas nih. Socket preservation itu apa? Kalau menurut saya, kalau kasusnya udah ada wall socket yang hilang, kemudian kita lakukan regenerasi, itu namanya bukan socket preservation lagi ya dok ya. Kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya itu namanya ya udah GBR, kita mau regenerate bone. Kalau seandainya socket preservation itu lebih seperti yang Dr. Sucipto bilang, jadi wallnya masih utuh gitu, kita mau preserve as it is, perlu nggak sih kita masukin sesuatu gitu loh dok. Kalau seandainya kasusnya sudah ada kehilangan bone wall, kemudian kita mau regenerate dengan graft dan membran segala macam, apakah itu masih disebut socket preservation? Menurut saya enggak ya, gitu. Saya sih cuma mau komen itu aja. Terima kasih. Terima aja nih. Saya jawab. Oke. Ya, jadi saya setuju ya dengan Dr. Dino. Jadi memang sebenarnya term socket preservation itu sendiri dia juga kontroversi sih. Betul. Jadi kita di beberapa publikasi juga ya ada yang mau menggunakan socket preservation, ada yang menggunakan ridge preservation dengan berbagai teorinya dan sebagainya. Saya nggak tahu persis mana yang benar. Tapi saya sih setuju dengan Dr. Dino, itu intinya kalau ada
tulang yang hilang, mungkin itu udah nggak dinamakan ridge preservation tapi dinamakan GBR dan sebagai bisa, saya setuju. Iya dok, soalnya kan preserve itu kan hanya to preserve gitu, we're not making a new one gitu ya dok ya. Betul. Kalau kita mau preserve ya apa adanya gitu, apakah kita perlu menambahkan sesuatu gitu kan? Kalau misalnya wallnya baik, itu ada 5 wall defect, apakah perlu ditambahin sesuatu? Tadi yang poin Dr. Sucipto saya pikir itu dok. Betul. Kalau ada yang udah hilang itu terus kita build up, itu kalau kita build up menurut saya bukan preserve lagi sih, udah making something new gitu dok. Betul. Ya itu aja sih dok. Betul dok. Saya sangat setuju. Oke. Oke, thank you dok. Makasih. Ya, terima kasih. Makasih Dr. Dino. Thank you Dr. Dino. Tadi, oke, Dr. Sucipto gimana tanggapannya dok? Tadi pendapat dokter tuh yang diiyakan. Dr. Sucipto? Ya. Ya, silakan menanggapi. Ya setuju, benar. Kalau yang sudah ada defect di wallnya, saya setuju. Menurut saya itu memang yang disebut creative bone regeneration. Terus kalau socket preservation itu sebetulnya kita mencegah supaya shrinkage dan tulangnya itu jelas? Yes, dok. Ya, jelas. Jelas dok. Ya. Kalau socket preservation itu kan sebetulnya yang utama itu kan sebetulnya adalah untuk anterior. Karena kalau sampai shrink baik soft tissue maupun hard tissue-nya di anterior, itu kebanyakan pasien komplit di anterior. Makanya saya pribadi, saya lebih utamakan kalau namanya socket preservation adalah di anterior. Baik pada waktu saya pasang direct implant placement ataupun late implant placement, saya di region anterior akan saya lakukan socket preservation. Saya rasa itu pendapat saya. Makasih. Thank you Dr. Sucipto. Saya lihat di kolom chat dokter atau mau tanggapi dulu oleh Pak panelis. Saya cukup ya dari Cukup. saya rasa sudah clear. Oke. Saya lihat ada komen selanjutnya dari Dr. Erik ini dok. Mungkin Dr. Erik bisa menyampaikan langsung? Saya cuma tadi mau tanya itu kalau di belakang kan kita sering socket preservation kita masukin apa tuh bahan semacam kayak hydroxy apatit. Selama ini kalau menurut saya hasilnya itu bone quality-nya nggak sebagus yang nature healing ya, bone quality-nya dia jadi seperti bone quality bone graft gitu. Ya itu dari selama ini nggak tahu menurut Dr. Andi bagaimana? Ya, pengalaman saya juga gitu sih. Jadi kalau kita autogenous, kita biarkan semasa ada dinding bukal, lingual, mesial distal ada dinding, dia akan terbentuk tulang dan tulangnya benar-benar lebih bagus. Pendapat saya sih juga gitu sih. Ya. Oke, ada lagi? Oke. Masih ada waktu ya dok kalau ada yang mau tanya? Saya bingung. Atau mau? Saya lanjutin dulu ya. Oke. Atau kita mau menyampaikan misteri kedua yang akan dibukakan oleh Dr. Andri? Ya, ini misteri yang boleh dilihat di bagian ini ya, bagian apa? Bagian slide. Jadi sebenarnya ini saya bukan mau apa, cuma mau menanyakan ke semua panelis pendapatnya apa gitu. Ini sesuatu misteri. Kita lihat bahwa di sini ada gigi 16. Ini bone loss-nya luar biasa. 26 juga sama. Dan 46 juga sama. Dan ini gigi yang mengiming-imingi untuk dicabut. Ini juga sama. Dan ini kita lihat kasusnya. Apa yang terjadi. Ya, ini kasus setelah dipasang implan. Tetapi yang terjadi seperti ini. Ini ada implan yang kita pasang pada saat setelah dicabut, ada 2 gigi dicabut dari regio ini. Jadi ini regio 31, kemudian gigi ini dari 43 dan juga 44. Setelah 45 ya, setelah pasang implan, ternyata ini terjadi. Semua implan yang dipasang sini semua fail setelah pencabutan. Setelah pencabutan,
kemudian dilakukan kuretasi setelah 3 bulan, kemudian kita implan, kemudian malah implannya ada yang satu yang melayang-layang. Padahal kalau lihat di mulutnya itu nggak ada, semuanya masih di dalam gusi. Begitu dibuka gusinya itu implan udah miring seperti itu. Jadi ini suatu misteri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kita lihat di foto 3D-nya bahwa gigi yang ini adalah gigi depan ini, yang tadi gigi 31. Itu terlihat bahwa pasang implannya oke, tapi dia mulai terjadi radiolucent ya, benar. Kemudian ini regio yang dicabut tadi 43. Kita lihat di sini ada di soketnya masih ada pertumbuhan tulang yang masih terjadi setelah 3 bulan. Jadi pada saat kita drill semuanya normal, artinya di sini walaupun hitam tetapi itu tulangnya artinya pada saat drill itu biasa aja, maksudnya nggak lunak nggak apa. Kemudian nih gigi yang sudah dicabut sudah lama dengan kondisi tulang yang normal juga. Tapi tiga-tiganya fail. Nah itu misterinya. Nah sekarang saya tanya ke Dokter Andi, Dokter Adrian, Dokter Felix, kenapa bisa fail? Padahal nih tulangnya seperti itu. Misterinya apa tuh? Mungkin alergi pasien.